pesantren Tebu Irang mencetak santri sejati, berilmu berbudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati jamil ulama usanifun wal awliya wa syuhada wa salihin, ila hadratil malaikatil muqarrabin khususan ila hadrati asy-syaikh Ismail As-Sa'ri mu'allifi hadzal kitab wa usulihi wa qur'ihi wa syuyukhihi wa asatizihi wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa jaddatina masyayikhina wa asatizina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sapa Nabi alaihi salatu wassalam, kita kadu manuta sira kabeh biladaini kelawan nung loro mimbakti saking sawise ingsun, rupane Abu Bakar wa Umar lan Umar bin Khattab. Wa qala sapa Nabi alaihi salatu wassalam, la tasubbu aja misuhi sira kabeh ashabi ing sahabat ingsun. Falau anfaqa mongko lamun nyumbangno sapa hadukum sira kabeh, sapa hadukum salah siji sira kabeh misla Uhudin ing saumpamane gunung Uhud apane zaban emase, ma balago mongko ora bakal nyampe apa infak muda hatihim ing sakmute salah sijine ashab, wala nasifilan ora sampai separone mute ashab. Waqalan dawuh sapa Nabi alaihi salatu wassalam, man utai sapa wong iku sabba mencaci nyisui sapa man ashabi ing sahabat ingsun, fa alaihi mongko iku melarat ing atase man laknatullahi utawi laknati Allah wal malaikati lan malaikat, wan nasilan menungso ajmaina sekabehane. Layak balu hale ora nrimo sapa Allah minhu saking man sirfan ing ibadah wajib, wala adlan lan ing ibadah sunnah. Jadi tidak ada seorang pun yang berhak menilai sahabat, apalagi mencaci maki. Mencaci maki, Rasulullah terang melarang itu, mencaci maki sahabat. Karena apa? Tempo hari saya sudah sampaikan bahwa manusia teristimewa itu Rasulullah, dan siapapun yang pernah berinteraksi dengan Rasul maka ia memiliki keistimewaan. Jangankan secara fisik, berinteraksi dengan Rasul dalam mimpi pun itu ia berarti memiliki keistimewaan. Karena apa? Karena mimpi dengan Rasulullah, mimpi ketemu Rasul itu sama halnya mimpi ketemu beneran. Kenapa ketemu beneran? Karena Rasulullah itu sosoknya tidak bisa diduplikasi oleh setan. Bahkan tidak bisa diduplikasi oleh malaikat sekalipun. Saking istimewa dan bersihnya Rasulullah. Dan memang Rasul mendapat derajat tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya orang yang pernah bersentuhan dengan Rasulullah itu, fisik maupun non fisik, memiliki keistimewaan, apalagi yang secara fisik. Karena tidak sedikit orang yang tidak bersentuhan secara fisik akan tapi secara batin sangat dekat dengan Rasulullah. Iya, tentu bergantung niat dan hatinya.
baru niat dan hatinya sudah mendapat auranya Rasul, apalagi yang mimpi. Baru mimpi sudah dapat auranya Rasul, apalagi yang pernah bersentuhan secara fisik. Padahal para sahabat itu adalah orang-orang. Jadi yang dimaksud dengan sahabat itu siapa? Sahabat itu adalah orang yang beriman dan pernah bertemu langsung dengan Rasulullah, walaupun cuma sekejap mata. Itu namanya sahabat. Bahkan walaupun masih balita, itu juga sahabat ketika ia beriman dan pernah ketemu Rasulullah. Itu sahabat. Gelar mereka beda dengan yang lain, sahabat. Dan sahabat itu orang tertinggi di bawah Rasulullah. Karena itu orang yang menyintai sahabat sama halnya menyintai Rasulullah. Bahkan Rasulullah menunjuk langsung, ikutilah petunjuk Abu Bakar sama Umar. Karena apa? Karena memang tonggak kemajuan Islam itu setelah wafat Rasul dimulai dari keduanya ini. Abu Bakar terkenal dengan kesabarannya mendekati kesabaran Rasulullah. Umar terkenal dengan ketegasan dan kreativitasnya, sehingga Rasulullah dalam perjuangan fisiknya ketika masih hidup sangat terbantu oleh keberadaan Umar bin Khattab. Rasulullah eksistensinya juga sangat terbantu dengan keberadaan Abu Bakar, sehingga memang keduanya ini memiliki kedudukan istimewa di samping dua yang lain, yaitu Utsman dan Ali. Empat ini sangat istimewa, dan paling istimewa lagi adalah yang dua. Ini cara khusus diberikan predikat oleh Nabi. Waqalan dawsapa Nabi alaihi salatu wassalam di halaman 25. Fi hakil ansori, mengenai sahabat Ansor. Ufu ngapura sira kabeh an musiim saking perbuatan buruke Ansor. Wa qabalu lan trima sira kabeh an mahasinihim saking wong-wong baguse ang muhsinihim, ya, an muhsin saking wong kang baguse Ansor. Jadi para sahabat itu kita hanya berhak menyebut-nyebut kebaikannya. Lu kok gitu? Bukannya itu tidak adil, itu justru yang adil. Karena apa? Karena keburukan mereka terlalu kecil untuk disebutkan. Sementara kebaikan para sahabat Ansor sekecil apapun itu sangat besar. Jauh melebihi besarnya keburukan mereka. Karena apa? Karena atas sikap, atas perlakuan, atas perilaku sahabat Ansor lah, maka Rasulullah mendapatkan tempat yang baik di hati komunitas Madinah. Dan Ansor menerima Rasulullah jauh sebelum ketemu Rasulullah. Kalau sahabat Muhajirin, ya karena memang ketemu Rasulullah, wajar. Bukan berarti mengecilkan kebaikannya, bukan. Tapi secara rasional, mudah diterima akal para sahabat Muhajirin itu menerima kehadiran Rasulullah dan dakwah Rasul. Karena memang sejak awal tahu, sejak kecil tahu Rasulullah kebaikannya. Kalaulah kemudian ada yang susah menerima seperti pamannya Rasulullah itu Abu Lahab, Abu Jahal, ya karena hidayah aja. Tapi logikanya menerima kehadiran Muhammad karena Muhammad itu tidak pernah berbuat buruk sedikit pun kepada siapapun, apalagi kepada pamannya. Nah, sahabat Ansor ini lain. Jauh sebelum Rasulullah datang di Madinah, mereka sudah sangat berharap. Ketika sahabat Ansar mendengar Rasulullah dimusuhi di Mekah, maka mereka justru berharap sekali Rasulullah segera datang di Madinah dan kami terima dengan dua tangan. Karena apa? Karena pengalaman religius orang Madinah itu jauh lebih baik. Pengalaman sosial orang Madinah itu jauh lebih baik ketimbang orang Mekah. Kok bisa begitu? Karena Madinah itu adalah kota persinggahan. Sehingga setiap peradaban cepat sekali masuk, setiap komunitas juga cepat sekali singgah di sana.
akhirnya mereka berinteraksi dengan banyak komunitas sosial yang menghasilkan kemajuan yang lebih cepat secara sosial dibanding. Ya ibaratnya kalau Mekah itu adalah kota yang desani, Madinah itu kota yang modern. Kira-kira seperti itu. Maka begitu Rasulullah membawa dakwahnya, mereka tentu menganalisisnya secara rasional. Tidak cuma sekedar memproteksinya secara tradisional, tapi dianalisis secara rasional bahwa apa yang dibawa Rasul itu baik, maka cepatlah mereka segera berharap kehadiran Rasul. Dan doa mereka ternyata terkabul, Rasulullah hadir di kala hijrah Rasul yang kedua itu. Bahkan tidak cuma itu, kehadiran Rasulullah dan kawan-kawan dan para sahabat Muhajirin itu disambut oleh sahabat Ansor dengan kesediaan mereka berbagi apapun, bahkan mereka berbagi istri. Budaya Arab istrinya lebih dari satu, ada yang sampai 40 istri. Dan mereka mau berbagi istri mereka untuk diceraikan dan sebagian disuruh nikahi sahabat Muhajirin. Bahkan pekerjaan mereka juga begitu, bisnis mereka, orang Ansor mau berbagi bisnis dengan orang Muhajirin, dengan sahabat Muhajirin. Sahabat Ansor itu punya usaha sekian dinar, maka sekian dinar dibagi untuk sahabat Muhajirin. Jadi persaudaraan mereka melebihi saudara kandungnya terhadap sahabat Muhajirin itu. Karena itu wajar kalau kemudian Rasulullah menyampaikan, sebutkan, terima apresiasi kebaikan sahabat Ansor, tapi hapuslah keburukannya karena keburukannya terlalu kecil ketimbang kebaikannya. Waqalan dawuh sapa Nabi alaihi salatu wassalam, ihfadzu ngreksa sira kabeh ni ing ingsun fi ashabi ing dalem pira-pira sahabat ingsun, wa ishari yu ashari lan pira-pira maratuwa ingsun. Fa innahum mongko sak temeni kelakuan man utai sapa wong iku hafadzon jaga sapa mani ing ingsun fihim ing dalam ashab. Ya hafadzon mongko jaga sapa nghu ing man sapa Allah fid dunya wal akhirat ing dalam dunia lan akhirat. Makanya orang-orang yang rajin bersolawat itu, betapapun ada pihak lain yang mengatakan itu bid'ah lah, haram lah, atau apapun itu, tapi betapapun orang bersolawat itu tentu dalam batinnya minimal tergores rasa cinta kepada Rasulullah. Bahkan lebih dari itu, mereka mengagumi Rasulullah. Dan ketika mereka mengagumi Rasulullah, mengagumi para sahabatnya, maka mereka telah melengkapi semua anjuran Rasulullah tentang kecintaan kita kepada beliau, kepada Rasulullah, dan kecintaan kita kepada para sahabat. Dan orang yang rajin tibaan itu pasti mereka sangat mencintai Nabi dan segenap sahabatnya semua tanpa kecuali. Waman lantai sapa wong kulum yahfal orang ngreksa sapa mani ing ingsun ing dalem ashabi wa ashari takhalla mongko lepas sapa Allahu anhu saking man. Kalau kita tidak mencintai sahabat, maka Allah tidak memberikan rahmat sama kita. Waman lantai sapa wong iku takhalla lepas sapa Allah anhu saking man ya yusiku meh yusikum meh sapa man niku an yakhuda yanto menimpa yanto menyiksa sapa Allahu ing wa anhu, artinya tidak berdosa sih, tidak apal para sahabat, tidak menjaga nama baik sahabat, tidak berdosa. Kita pasif tidak apa-apa, tapi ya itu tadi, nyaris saja orang yang semacam ini mudah terjerembab pada maksiat, terjerembab pada perbuatan dosa yang akhirnya sampai mencaci maki sahabat. Wa anhulan saking Nabi alaihi salatu wassalam man utai sapa wong yuhafizun jaga mani ing ingsun oleh jaga fi ashabi tentang sahabat ingsun ya kuntu mengko ana ingsun lahu maring man iku hafizun jaga yaumul qiyamati ing dalem dina kiamat. Qalan dawu sapa Sahal bin Abdillah lam yu'min bir rasuli
lam yu'min mengko ora termasuk beriman birasil kelawan rasul sapa man wong lam yuwakir kang ora ngagungaken sapa man ashabahu ing sahabate nabi walam yu'azziz lan ora mulyakaken sapa man awamirahu ing perintahe nabi. Jadi demikianlah Rasulullah, mencintai Rasulullah itu adalah keniscayaan dari mencintai Allah. Mencintai sahabat itu adalah keniscayaan dari mencintai Rasulullah. Sehingga tiga-tiganya itu harus kita dekatkan, kita rekatkan, kita tempelkan dalam hati kita. Agar apa? Agar kita tergolong umat Rasulullah yang akhirnya nanti ke surga. Wallahu a'lam bishawab. Kita sampai di halaman 25 pada kitab ini, jumlahnya 83 halaman. Semoga kelak kita akan bisa sama-sama mengkaji kitab ini sampai selesai. Akan tetapi khusus untuk Ramadan ini, dalam situasi Covid ini, sementara kita sudahi sampai dengan halaman 25 paragraf kedua ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan saya membaca pada kitab ini buat kalian semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tutur kata yang mungkin menyentuh dan mengganggu perasaan kalian semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa sampaikan salam saya kepada ayah ibu kalian, bapak ibu kalian, abi ibu kalian. Semoga Allah segera membebaskan kita semua dari wabah yang sudah mengglobal. Insya Allah, kalau Allah menghendaki, tidak ada yang susah untuk segera berhenti dari berbagai macam wabah ini. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna